Jua-jua, shalom, damai sejahtera Kristus tetap menyertai kita sekalian. Pada hari ini kita bertemu dalam renungan hari Kamis tanggal 10 November 2022. Jangan pernah biarkan apa yang engkau rasakan membuatmu ragu dengan apa yang Tuhan katakan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Penyertaan dan berkat-Mu menjadikan hidup kami tetap diam dalam hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan juga akan menjadikan kami menjalani hari hidup kami penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudaraku Aldous Huxley, seorang cendekiawan terkemuka, mengunjungi sahabatnya Houston Smith, seorang profesor filsafat terkenal. Mereka bercakap-cakap dengan berbagai argumen yang panjang, yang hanya merujuk kepada keegoisan, kekuasaan, dan kesuksesan manusia saja. Huxley berkata, tahukah saudara Houston, rasanya agak memalukan jika hidup manusia hanyalah untuk menghabiskan waktu dan tenaganya dengan memikirkan kehidupannya saja. Cobalah sedikit lebih berbaik hati. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 32? Rasul Paulus melihat kebaikan hati dari sudut pandang yang berbeda, yakni menghubungkan sikap baik hati dengan penuh pengampunan oleh Allah kepada kita. Dalam dunia di mana keegoisan yang tanpa perasaan dan sikap tidak peduli sudah dianggap sangat umum, kebaikan hati dapat membuat hidup berbuah jika digerakkan oleh kasih seperti Kristus. Apabila jalan hidup kita selaras dengan perkataan kesaksian, maka hidup kita akan memberikan dampak yang menarik perhatian bagi orang lain dengan mengarahkan mereka pada kasih Allah dalam Yesus Kristus. Apa yang memotivasi kita untuk mencoba melakukannya? Tidak ada alasan yang lebih baik daripada kasih Allah. Jadi dengan berbaik hati berarti memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Saudara dalam nama Tuhan, menjadi orang baik adalah suatu keharusan bagi orang percaya. Sebab Kristus telah melakukannya terlebih dahulu. Dan untuk menjadi lebih baik setiap hari, kenyataannya sedikit sulit. Tidak terjadi dengan cepat. Tetapi ingatlah, jika kita ingin bersungguh-sungguh menjadi yang terbaik, sadarlah bahwa yang kita layani adalah Tuhan itu sendiri. Itu berarti kuasa Roh Kudus akan menyelimuti hati dan pikiran kita untuk menjadi terbaik dalam pengambilan setiap keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah hati dan pikiran akan terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Hal itu tercermin dalam setiap tugas dan tanggung jawab, dan merupakan kewajiban yang mutlak yang harus kita lakukan untuk membawa kesejahteraan bagi dunia ini. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku pada siapapun kita. Yang jelas kita harus berbuat baik. Berbuat jahat bukanlah pilihan, meskipun kita diperlakukan dengan jahat. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang jahat yang telah diperlakukan dengan penuh kebaikan oleh Tuhan. Maka orang yang mengalami anugerah Tuhan akan menemukan alasan demi alasan untuk terus dapat mengasihi, melayani, dan mengampuni. Hidup berbuat baik bukanlah tugas atau beban. Hidup berbuat baik adalah gaya hidup Yesus sendiri. Maka kita patut dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Maka pada hari ini, setialah dalam kebaikan. Cintailah kehidupan. Maka setiap tindakan yang kita lakukan selalu mencerminkan kasih dari Tuhan. Amin. Nyanyian rohani kita, kasih dari surga. Menjua-jua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.